Jadi alhamdulillah 8.707.000 rupiah dalam waktu cuma berapa jam katanya ya, itu yang aja ya. Apalagi kalau sampai berhari-hari orang luar biasa. Ternyata potensi untuk bersedekah dari kita itu besar ya. Dan mungkin bisa saja nanti akan ada lagi ya, karena saudara kita masih banyak membutuhkan bagian dari kita. Kira-kira bosan nggak nih Bu? Kalau ada yang datang ke tempat gitu, assalamualaikum, dan sekali Bu gitu. Kira-kira bosan nggak? Enggak ya Bu ya. Kita menyumbangkannya nggak sampai menghabiskan gaji suami kita ya Bu. Ya kan? Malah kemarin ini masih bahas Palestina ya Bu. Bahkan di medsos itu ada anak 4 tahun, mami boleh nggak mobil Ford kalau saya mobil Ford atau mobil-mobilnya untuk Palestina. Mobil-mobilnya mahal Bu, ratusan juta, mungkin miliaran ya. Kita masyarakat saja sulit belinya Ibu. Tapi orang kaya yang muslim, anaknya 4 tahun sudah sadar untuk bersodakoh pada saudaranya. Akhirnya mobilnya itu dijual, kemudian didonasikan semuanya untuk Palestina. Nah, kalau kita sekarang misalnya minggu kemarin kita dimintai, besok mungkin ada lagi ya. Kalau tidak ada halangan, ya kita siapa juga tunggu duit Bu. Ya kan kita sudah membahas tentang sodakoh ya Bu. Sodakoh subuh kita kumpulin aja nih, ya. Kita kumpulin setiap hari sodakoh subuh. Ibu ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 50.000 taruh tuh di satu tempat, mangkoknya di atas kulkas kita. Asal bangun tidur, ambil dompet, taruh ya subuh tuh sodakoh subuh. Kalau kita masih setiap hari kan kecil nilainya, kita kumpulkan 1.000 sekali. Kalau sekarang masih ada panitia untuk mengumpulkan dan donasi ke Palestina, boleh kita salurkan. Kalau nanti sudah selesai, boleh kita salurkan ke yang lain. Bisa berbagi ke tetangga, bisa berbagi ke saudara, bisa berbagi ke adik-adik. Udah dibiasakan sodakoh subuhnya itu. Nggak banyak, setelah yang kita punya aja saat itu kita punya. Tapi kita berikan yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu ya. Dimanapun kita berada, ya kapanpun kita berada, yudrikumul mauta, ya, yudrikumul mauta. Kematian itu pasti akan menjemput kita. Ya, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kita itu karena takut mati ngumpet di benteng yang sangat kokoh. Walaupun kita ngumpet di benteng yang sangat kokoh, tapi yang namanya kematian yudrikumul mauta pasti akan menghampiri kita. Kalau orang Palestina itu sekarang coba, mereka udah mengungsi ya Bu, udah pergi dari rumahnya, kemudian diberikan tempat pengungsian, tapi masih saja mereka malamnya tidur bersama, paginya tinggal sendirian. Jadi sama aja, kita juga di Bekasi di Kayu Bening sama Bu. Ya, kalau memang maut sudah menyebut kita, sudah datang menghampiri kita, yudrikumul mauta, kita nggak bisa walaupun kita itu dalam kondisi sehat. Banyak tuh orang lagi olahraga, ya, banyak orang-orang lagi gue sepeda, tiba-tiba langsung jatuh. Kenapa? Karena jantungnya tidak kuat. Perginya sehat, pulangnya tinggal membawa nama. Nah, kemudian kita hubungkan ya, saya juga bahas malam ini berkaitan dengan genosida atau pembunuhan yang ada di Palestina itu ya.
mereka wafat ya di tangan para Zionis, memang itu sudah Allah takdirkan ya, mereka menjadi syuhada. Beruntung nggak Bu? Beruntung nggak saudara-saudara kita yang ada di sana? Beruntung. Kira-kira kita siap nggak kalau begitu? Kalau kita kondisi seperti itu, kira-kira iman kita setebal mereka nggak? Belum tentu. Padahal kita kagum ya Bu ya. Kan enak Bu wafat dalam keadaan mati syahid, menikmatikan mati langsung di mandi, disolati, kemudian dikuburkan. Mereka bahagia Bu di sana. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Biar aku guru di sana aja, saya jangan. Tapi bisakah kita berjihad sama dengan mereka? Bisa. Nah, di antaranya yang sudah alhamdulillah ada inisiatif dari pengurus untuk mengumpulkan infak. Ya udah, karena kita tinggalnya alhamdulillah di Indonesia, di kayu dingin yang tentram, yang aman, yang kita syukuri. Ayo sekarang kita berlomba-lomba, kita berjihad di jalan Allah dengan cara yang kita mampu, yang kita bisa. Ada fasilitas sekarang remaja-remaja mengumpulkan datang di rumah kita untuk datang ke tempat kita mengambil sodako, sedikit sodako dari kita, bagusnya mau banyak tuh ya. Maka jangan sampai kita tutup pintu. Ya Bu, kalau kita pergi kita titipin nih kawan ada remaja datang, saya titip uang ya buat donasi Palestina. Gitu. Itu namanya baru, itu adalah ibu-ibu yang rajin bermajelis taklim. Ilmunya manfaat. Ya Bu ya. Kan kalau belum dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah bisa melihat mana amal-amal ibadah yang paling terbaik. Dulu masjid Anwar menjadi satu-satunya masjid kayak gini ya. Kita masih kecil. Jauh dari saya tempat, sholatnya ke sini jauh mungkin. Nah sekarang saya aja dikelilingi masjid, ada masjid Al-Bidayah itu Roma, masjid Al-Majid. Di sini ada masjid Anwar, dekat lagi ada musola. Di sebelah lagi ada masjid Al-Majid di belakang itu. Banyak banget masjid kayak gini. Sekarang ayo kita nasihati pasangan kita ingatkan waktu masih ada buat diri kita, masih Allah berikan nafas di dalam jasad kita, masih Allah berikan jiwa di dalam jasad kita. Kemudian apa lagi? Masih Allah sehatkan badan kita. Ya, jadikan amal soleh kita menjadi ahsanu amal yang terbaik. Alhamdulillah ibu-ibu ngajinya tadi saya perhatikan dari awal, dari mulai kita pembukaan hadim dari bulan Agustus kemarin, semakin hari semakin bagus, semakin baik, semakin tertib. Berarti menandakan ibu-ibu punya giroh, punya semangat untuk belajar Al-Quran. Berarti Al-Quran dibaca Bu ya tiap hari? Dibaca? Alhamdulillah. Tadarus setiap hari kan Bu ya? Walaupun hanya seayat dua ayat, jangan lewatkan waktu kita itu untuk tidak membaca Al-Quran. Minimal kita bacakan setiap pada sholat fardu. Itu juga jihad kita Bu, sama. Berarti kita namanya mengamalkan ilmu. Dan yang pengajian malam Jumat ibu baca satu-satu sama ustazahnya. Kalau yang ngaji malam Jumat biasanya gitu ya, baca satu-satu atau hari lain lah. Privat sifatnya ya satu-satu. Hari lain kalau malam Jumat biasanya kita kirim awal ya, kasih tampil ya, tanggal bersama. Ada yang pengajiannya khusus
Ada, luar biasa. Di sini setiap malam Selasa. Malam Selasa. Itu yang ngajar adik saja. Adik, oh ya, bisa jadi deh. Iya, apa kita? Saja dede. Iya. Jadi masih ada yang mau pakai mengajar kita untuk belajar menuntut membaca Al-Qur'an. Saya yakin pasti ada yang masih belajar baca Iqra. Ya. Seperti itu. Kalau kami di sana itu setiap malam Kamis. Termasuk ibu Rusmi ikut, ibu ikut, karena memang tidak ada kita sana. Lunas kita ikutnya. Itu kesempatan, belum tentu nanti ya di waktu-waktu yang akan datang masih ada kegiatan itu. Kan guru juga manusia biasa, kita nggak tahu ada sakitnya, ibu umurnya juga kita nggak tahu sampai kapan. Nah sekarang kita berada di wilayah yang aman, alhamdulillah. Kondisi kita aman nggak bu kita? Ibu datang sini ada gangguan kan? Nah, paling gangguannya diri sendiri tuh ya, sekarang. Makasih gangguannya ya. Gangguannya bukan dari eksternal, tapi dari internal. Oh internal. Gangguan yang ada dari diri sendiri. Nah itu jihad yang paling berat itu adalah mengalahkan hawa nafsu. Nah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, saya ingin berjihad, memerangi kaum kafir, memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang munafik. Kata Rasulullah, jihad yang terbesar adalah jihad mengalahkan hawa nafsu. Jadi lapangan jihad kita ada bu, nggak mesti ibu pergi ke Palestina. Ibu pulang dari sini masih ada waktu sholat duha. Ya, kalau saya alhamdulillah sebelum berangkat saya selalu sholat duha. Kenapa? Aku lupa kan pulang dari sini saya capek santai-santai. Tahu jam 11. Lihat, pokoknya pulang dari sini saya harus sholat duha langsung dulu. Ya pasang dulu lah nggak apa-apa. Sedang 12 sampai pasarnya sampai siang lagi kan. Jadi kalau kita ingin mewujudkan amal pahala atau yang terbaik amal perbuatan kita, apa waktunya? Mulai dari sekarang. Karena kematian itu datangnya kapan saja dan di mana saja, dan waktu kita tadi bagaimana saja. Seperti saudara kita sekarang mengirimkan sejarah 4 hari bu. Jadi mereka sekarang baru lagi datang tuh. Dari berbagai macam negara sampai 4 hari. Mudah-mudahan negara Zionis Israel itu mereka mematuhi gencatan senjata. Tapi yang namanya memang sudah apapun namanya seorang penjajah gitu ya, itu mereka bisa saja melanggar. Jadi tetap mereka orang-orang aslinya itu waspada. Nah kalau kita kan enak di sini. Ya, tidak mesti harus waspada pada diri kita sendiri. Kira-kira bagaimana kita mulai mensiasati apa yang terjadi pada diri kita, ya? Bagaimana meningkatkan keinginan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai masalah diri. Jadikan peristiwa di negara lain, di saudara kita yang Palestina menjadi pemicu, menjadi motivasi buat kita untuk lebih meningkatkan amal soleh kita. Coba deh ibu, sudahkah pada satu hari kemarin yang amal yang sudah kita lakukan, yang kita ingat, apakah masih sama? Suara subuh kita masih sama, ya. Kemudian mulut kita masih sedikit banyak ngomongin orang ya. Kemarin yang kemarin aja kan 24 jam yang lalu, sekarang ini 24 jam yang akan datang. Kalau kita di waktu subuh jam 4 subuh, kemudian kita sampai ke jam 4 subuh besok pagi, dini hari, ya. Yang kemarin yang sudah kita lakukan banyak kekurangan, coba
mulai dari pagi ini kita mulai bisa menahan diri, kalahkan hawa nafsu yang ada di diri kita. Yang kemarin kita duhanya cuma 2 rakaat, pada hari ini kita tingkatkan menjadi beberapa rakaat. Yang kemarin kita sedekah kita mungkin sedikit, sekarang kita tingkatkan. Sedekah subuh kita besok pagi lebih banyak lagi daripada hari tadi. Kalau memang ada yang kita sedekah, ya mau belajar dari susah gimana sedekah. Jadi 50.000 taruh, mau 1.000, mau 2.000. Jadi 10.000 taruh, mau 500 perak. Jadi cincin-cincin itu ada. Tahu nggak Bu? Yang Allah balas dari sedekah kita. Enggak pakai nunggu hari. Coba aja rasakan. Ibu naruh 5.000, balik kembali kalau bilang rezeki berlimpah-limpah aja. Ada nggak yang rasakan kayak gitu? Ada Bu pengalaman? Ada? Sudah pernah merasakan? Rasain kan? Enggak pakai nunggu minta dibalas nanti. Ayah aku bosan aku. Langsung itu heran kita. Ya Allah punya kuasa. Dan Allah punya kuasa, jadi jangan sampai kita punya uang sedikit kita anggap itu adalah buat kita semua. Sedikit justru sedekah di waktu kita sedang susah itu namanya ahsanul amalan, amal yang terbaik. Kita dalam keadaan lagi lapar, ada orang juga lewat minta makan, kita kasih, kita ambil sedikit, dia banyak, itu luar biasa. Ibu nggak usah menunggu balasan dari Allah, Allah langsung balas. Itu jaminan. Tadi Allah sudah dikatakan, kita sedekah 1 dibalasnya 10, sedekah 10 dibalasnya 100, sedekah 100 dibalasnya ratusan, ribuan, bahkan tidak terhingga. Itu jangan menunggu nanti di akhirat Bu. Di dunia saja Allah sudah berikan balasan. Tidak ada di dalam sejarahnya orang yang bersedekah jatuh miskin, bahkan dia makin kaya. Pengen gak begitu Bu? Ya, jadi kalau bersedekah jangan nunggu Jumat barokah, jangan nunggu Jumat barokah sekali. Kalau kita lihat kayak gitu dari rumah banyak ya. Waktu itu. Ya. Kita ada kok, dulu saja. Celengan satu hari bersama koin dari warga untuk keluarga. Di RT berapa itu? Ada 11. Jadi di setiap rumah ada rancangan khusus yang diambilnya setiap kapan? Setiap sebulan sekali. Itu setiap rumah. Ini lagi enggak sih, ada yang belum bagian. Ada yang belum ada. Itu caranya kita dari bagiannya yang kasih kemarin masing-masing. Oh gitu. Jadi di pasar juga ditaruh. Nanti diambil 1 bulan sekali. Itu yang mau aja. Iya. Yang mau aja dan mereka lapor gitu ya, nanti ambil di rumah saya gitu. Kadang sama saya sih yang dampingin. Berarti harus ada ya dari ini bilang yang rajin, yang mau ya. Tapi sebetulnya secara organisasi juga bisa. Ya, secara organisasi misalnya dengan karang taruna, dengan ibu-ibu kali kita ya, atau misalnya dengan kader PKK itu bisa, atau inisiatif dari sini dari sini ada Indonesia, ada Bina, bisa jadi itu ide dari nanti yang saya bisa saya sampaikan, atau di binaan saya di kali yang lain yang saya sampaikan, itu bagus. Kan nilainya ada yang pas dikebok atau di kuburan, ada yang recehan ya, ada yang ribuan. Satu hari bersama koin ya, paling tidak kita masih ditaruh 500. Jadi judulnya 1 hari bersama koin. Itu center kecilnya bersama koin ya. Karena kalau kita 1 hari kita sedekah, takutnya nanti kan malu jadi akhirnya. Iya. Bagus Ibu. Enggak usah dinamain ya, bagus. Kemudian dikumpulkan nanti kembali dibayar lagi. Atau diambil langsung disedekahin, nanti taruh lagi di rumah. Jadi dibuka di situ juga. Enggak dibawa terus sama panitia kan? Kumpulin nanti kita hitung di pos ada. Itu bagus. Ya boleh ya. Nanti kita bisa praktekkan ya di rumah kita. Jadi dari
sama sekali. Nominalnya berapa? Boleh tahu? Kalau kemarin sih yang saya sempat hitung itu belum yang warga ya, sebenarnya 1 juta lebih. Tuh, subhanallah ya, masya Allah. Itu kita nyari, kalau kita cari donasi aja, terus ospi ya, untuk mendapatkan nilai ada 1 juta ada seperti itu. Ini di dalam rumah, kemudian kita sedekah masing-masing. Nah ini bagus. Berarti udah dari kapan tuh mulai gitu? Bulan kemarin udah mulai ngambil. Oh iya, ini bisa saya sampaikan nanti ke RT saya. Jadi sangat ringan. Kira-kira dia kayak itu ringan. Uang sekarang anak-anak ke 1.000 poin itu nggak mau. Ibu, mau anak jadi ke 1.000 poin? Nggak mau dia. Ya, itu di kalau ada yang laporan gitu ya. Saya ambil kalau saya ambil mau 100, mau 100 perak, 200 saya taruh di lain. Kalau kebetulan saya memang ada anak asuh saya memang yang khusus mau sangat susah. Nah itu kadang saya keluarkan untuk menambah dari donasi yang lain. Itu bernilai. Pas dikumpulkan poin itu saya sampai 1 kali biskuit. Nah itu nilainya gede kok. Ternyata yang kita sia-siakan itu kalau dikumpulkan bisa menjadi besar. Nah itu adalah bentuk sedekah seperti itu yang paling ringan, paling mudah dan tidak memberatkan. Bisa jadi nanti dari satu rumah, dari koin atau nilainya itu koin kan istilahnya terkecil ya, mau yang besar juga alhamdulillah. Kan banyak juga yang ribuan ibu, yang ratusan itu juga ada juga ya bu. Nah itu biasa. Sedekah yang tidak disiarkan sehingga menghindari riya ibu. Kemudian saat dihitung juga tidak saat disampaikan juga tidak disiarkan juga. Jadi benar-benar sedekah secara sir, secara rahasia. Ini luar biasa. Yang mudah-mudahan ya itu bisa dipergunakan kalau satu RT 11 berapa kakak? 200 kakak. Ya, 200 kakak. Ya, Bu. Kalau satu hari 1.000, sehari udah 200.000. 30 hari, wah, nilainya udah gede satu kali doang. Dengan 1.000 rupiah sekali. Sanggup kan kita 1.000 rupiah sekali? Insya Allah sanggup. Kalau di RW 12 bisa nih nanti para jadi programnya ambil. Program lagi atau PM lagi bisa jadi program RW 12 memberdayakan ekonomi umat ekonomi warga. Bisa jadi nanti uangnya itu bisa jadi modal usaha salah lain bisa nanti diatur. Yang penting ikhlas kita serahkan sama pengurus, kita serahkan sama panitianya, kita ikhlas memberikan amal sedekah atau rezeki kita walaupun cuma seminimal mungkin. Tapi kita usahakan ahsanu amanah. Nah, berarti saya dapat ide dari pada hari ini, ya dari RT 11. Bisa kita kuis ya, kita bisa ya. Kita taruh itu sekarang nggak ketahuan beberapa aja taruh sebulan sekali memang bagus. Atau setiap bulan pagi boleh kita ngambilnya, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, yang lebih besar itu sebulan sekali. Bisa nanti saya sampaikan karena di setiap warga kita itu punya keinginan untuk bersedekah. Jadi kayak zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu ada namanya Baitul Mal. Ya, kalau kita memang sekarang ada Basnas, ada UPZ, ada las waspan, tapi itu kalau kita mau mengajukan bantuan pakai proses lama. Boleh kalau punya zakat profesi, punya zakat harta, zakat dagang boleh disampaikan, dulu disampaikannya didirikannya ke Basnas. Tapi kalau yang sedekah kita kelola sendiri oleh pengurus RW kita itu lebih baik.
Nah, pada hari ini saya senang sekali mendapatkan satu kabar yang bagus, yang luar biasa, yang langsung action ya dari warga Kayu Jaya khususnya RT 12 yang patut kita tiru ya. Itu adalah langkah kita diantaranya untuk mengasah kepedulian kita, hati kita untuk saudara-saudara kita baik yang ada di lingkungan kita maupun yang ada di tempat lain. Ya Bu ya, kalau nanti memang ini bagus ya, pengolahannya bagus karena ini dalam umat, ini bisa kita tiru, bisa saya sampaikan nanti. Karena memang kekuatan umat Islam itu luar biasa. Umat Islam itu kaya sebetulnya kalau kita sadar untuk zakat dan sedekah. Di Kota Bekasi itu sudah satu tahun atau 1 bulan ya, itu dapatnya sudah miliaran Bu. Infak, zakat dan sedekah dari umat Islam yang ada di Kota Bekasi. Itu kebanyakan diambil dari pegawai-pegawai yang ada di Kota Bekasi, dari agama, dari perumahan, kecamatan, SKPD yang ada. Itu baru dari para pegawai negeri saja sudah miliaran dapatnya. Dan sudah banyak membantu ibu-ibu nih. Kalau saya ingin tahun ini, tahun depan kalau ada anak kuliah, daftar ke itu mau kuliah di tahun ini lulus, supaya anakku pinter, pengen kuliah, daftar ke Basnas, datang aja ke kantor Basnas yang ada di Islamic Center. Saya pengen kuliah, saya mau daftar kerjaan kita supaya dibiayai Basnas, tapi dites dulu. Nah, nanti seluruh kecamatan anaknya itu semua dites, nanti diambil mana yang nilainya tertinggi, karena Basnas juga kemampuannya tidak semuanya bisa ditampung. Baru satu kecamatan, baru satu bisa dikuliahkan secara gratis. Bisa sekarang dengan nilai-nilainya tes. Itu kalau pintar kan bisa. Banyak Bu, banyak jalan untuk supaya memperbaiki ya kualitas kita selaku umat Islam, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk supaya generasi-generasi ya, generasi di bawah kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Umat Islam yang susah-susah bisa kita tolong dari kanan kiri. Ya. Ada lagi kita yang bisa kita obrolin enak begini nih Bang Yo. Jadi kita sharing ya pengalaman-pengalaman ibu-ibu di lapangan ya, di rumah yang bagus-bagus silakan disampaikan, nanti bisa kita saling mengingatkan ya. Jadi seperti itu kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi kita taklim itu bukan hanya datang lagi ke taklim, kemudian yang paling bagus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan bersama-sama. Kita semangat ya, kita semakin bersyukur bahwasanya Allah menciptakan kita selaku manusia dan menjadi hamba Allah yang terpilih yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan nikmat kehidupan yang luar biasa ya. Kita patut kita syukuri, dan jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang belum tertutup yang sekarang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina segera Allah berikan pertolongan, Allah bebaskan dari penjajahan Israel ya, sehingga mereka bisa hidup damai tenang di negaranya dan menjalankan syariatnya. Dan mudah-mudahan kita yang ada di lingkungan yang tenang ini semakin mendekatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, kita diberikan kesehatan ya, panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
نسأل السلامة في الدين وعافية في البصر وزيادة في العلم وبركة في الرزق وقوة اللهم هون علينا في صلاتنا ونجاة من حي ومن واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Selamat segala kehilangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.